Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Arif, seorang jurnalis muda yang baru saja diangkat sebagai reporter di sebuah media ternama, merasa gugup sekaligus bersemangat. Pekerjaannya kali ini adalah mengungkap kisah menarik di balik perkembangan industri batik di Pekalongan, kota yang terkenal dengan kerajinan batiknya yang telah diwariskan turun-temurun. Pekalongan, meski kecil, memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan dan pengusaha batik. Sejak dulu, batik dari kota ini dikenal sangat istimewa, penuh dengan warna dan motif yang khas. Namun, di balik pesona batik Pekalongan, ada sesuatu yang menggelitik rasa penasaran Arif. Dia pernah mendengar desas-desus tentang sebuah pabrik batik yang tak hanya sukses karena kualitas batiknya, tetapi juga karena kisah misterius yang beredar di kalangan masyarakat. Pabrik itu adalah milik Pak Hendra, seorang pria parubaya yang terkenal sangat kaya raya dan disegani di kota itu. Semua orang tahu bahwa batik dari pabriknya selalu laris manis, bahkan jauh melebihi pabrik-pabrik lainnya yang sudah lebih dulu berdiri. Pada pagi hari yang cerah, Arif tiba di Pekalongan. Ia langsung menuju pabrik batik milik Pak Hendra yang terletak sedikit di pinggir kota. Pabrik itu tampak sangat besar, dengan bangunan yang kokoh dan halaman yang luas. Arif merasa sedikit terkejut karena area sekitar pabrik terlihat sangat sepi. Biasanya, pabrik batik yang sukses pasti penuh dengan aktivitas. Namun, di sini hanya ada beberapa pekerja yang tampak sibuk, sebagian besar di ruang produksi. Arif dipersilakan masuk oleh seorang karyawan yang tampaknya sudah terbiasa dengan kedatangan tamu. "Selamat datang, Mas Arif. Pak Hendra sudah menunggu di dalam," kata karyawan tersebut sambil tersenyum ramah. Arif mengikuti karyawan itu menuju ruang kerja Pak Hendra, yang terletak di bagian belakang pabrik. Setibanya di ruang kerja Pak Hendra, Arif disambut dengan hangat oleh pria parubaya itu. Pak Hendra, meskipun berusia lebih tua, terlihat sangat segar dan penuh semangat. Ia mengenakan pakaian batik yang elegan, yang tampaknya lebih mewah dari batik yang biasa dijual di pasaran. Arif merasa ada sesuatu yang menarik dari pria ini, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan mudah. "Selamat datang, Mas Arif. Terima kasih sudah datang ke pabrik kami. Saya dengar Anda tertarik untuk menulis tentang batik Pekalongan," tanya Pak Hendra dengan suara yang ramah namun tegas. "Iya, Pak. Saya ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana industri batik di Pekalongan berkembang dan apa yang membuat batik dari sini begitu istimewa," jawab Arif, mencoba menjaga percakapan tetap berjalan dengan lancar. Pak Hendra tersenyum dan mengangguk. Batikan Pekalongan memang memiliki pesonanya sendiri. Kami di sini sudah berusaha keras untuk mempertahankan kualitas dan tradisi. Tapi, bukan hanya itu. Setiap batik yang kami buat, ada cerita di baliknya. Cerita yang jarang diketahui orang. Mata Arif langsung tertarik. "Cerita apa, Pak?" tanya Arif. Ingin tahu lebih lanjut. Pak Hendra tampak berpikir sejenak, seolah mempertimbangkan apakah ia harus menceritakan rahasia yang telah lama terkubur. "Mungkin saya akan menceritakan sedikit saja," jawab Pak Hendra akhirnya. Namun, ini bukan hal yang mudah untuk diterima. Tidak semua orang siap mendengarnya. Arif semakin penasaran, dan dia tahu ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap lebih banyak informasi untuk tulisannya. "Pak, saya akan mendengarkan apapun yang Anda ingin ceritakan." Pak Hendra menarik napas dalam-dalam. "Kami di sini, selain mengandalkan kemampuan tangan para pengrajin, juga memiliki sesuatu yang lebih. Kami mendapat bantuan dari kekuatan yang tidak tampak oleh mata manusia." Arif merasa matanya mulai melebar, mencoba mencerna kata-kata Pak Hendra. "Maksud Bapak kekuatan apa?" tanya Arif, sedikit ragu untuk melontarkan pertanyaan tersebut. Pak Hendra tersenyum samar. "Kami mendapatkan kekuatan itu melalui sebuah pesugihan. Setiap batik yang kami hasilkan selalu dipenuhi dengan keberuntungan, keindahan, dan aura yang kuat.
Semua ini didapat dengan bantuan dari seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Arif tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia merasa cerita ini terlalu aneh untuk dipercaya. Namun, ada sesuatu dalam ekspresi Pak Hendra yang membuatnya merasa tidak bisa mengabaikan penuturan ini begitu saja. "Saya tahu, ini terdengar gila," lanjut Pak Hendra. "Namun, saya bukan satu-satunya yang tahu tentang ini. Banyak orang yang sudah merasakan manfaat dari batik kami. Dan banyak juga yang tidak tahu jika batik ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dari yang terlihat." Arif terdiam. Pikiran dan perasaan bercampur aduk. Ia tidak bisa memungkiri bahwa batik dari pabrik ini memang sangat terkenal dan memiliki kualitas yang luar biasa. Namun, cerita pesugihan yang disampaikan Pak Hendra terasa begitu gelap dan sulit dicerna. "Tapi, Pak Hendra, bagaimana dengan moralitasnya?" tanya Arif, mencoba mencari penjelasan lebih jauh. Apa yang sebenarnya harus dibayar dengan bantuan kekuatan itu? Pak Hendra tidak segera menjawab. Ia berjalan mendekatkan diri ke jendela besar yang ada di ruang kerjanya, melihat keluar ke halaman yang luas di depan pabrik. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara. "Ada harga yang harus dibayar, Mas Arif. Setiap kain batik yang dihasilkan dengan bantuan kekuatan itu harus dikorbankan dengan kesedihan. Bisa dengan kehilangan seseorang yang kita cintai, atau dengan penderitaan yang tak terduga. Namun, itu adalah pilihan yang harus kami buat." Arif merasa tubuhnya seperti tersentak mendengar penuturan tersebut. Ini bukan hanya tentang batik lagi, tapi tentang kehidupan, tentang takdir yang bisa terbalik hanya karena sebuah keputusan. Pak Hendra berbalik. Matanya tajam menatap Arif. "Sekarang, Mas Arif, Anda tahu rahasia kami. Saya harap Anda bisa menulis tentang keindahan batik kami, bukan tentang kegelapan yang ada di baliknya." Namun, Arif merasa ada lebih banyak yang harus digali. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasakan dorongan untuk menyelidiki lebih dalam lagi, walaupun ia tahu itu bisa berisiko. Perasaan ingin tahu itu begitu kuat, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia lepas begitu saja. Malam hari datang tanpa terasa. Arif merasa gelisah, tidak bisa menenangkan pikirannya setelah pertemuan dengan Pak Hendra. Setiap kali ia mencoba untuk menutup matanya, bayangan pabrik batik dan cerita pesugihan itu kembali menghantuinya. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap aktif berputar, mencoba merangkai setiap detail yang ia dengar tadi. Keputusan untuk menyelidiki lebih lanjut semakin menguat dalam dirinya. Arif tahu bahwa apa yang ia temui hari itu adalah hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pesugihan, meskipun terdengar seperti dongeng atau mitos, telah menciptakan dorongan kuat dalam dirinya untuk menggali lebih dalam. Pagi-pagi sekali, Arif kembali menuju pabrik batik milik Pak Hendra. Kali ini, ia datang dengan niat yang berbeda. Ia sudah membuat keputusan untuk mencari tahu lebih banyak, untuk menggali segala rahasia yang tersembunyi di balik pabrik yang terkenal dengan batiknya yang luar biasa itu. Arif menyusuri jalan menuju pabrik dengan hati yang berdebar. Meski ia tidak tahu apa yang akan ia temui, rasa penasaran yang menguasainya tak bisa lagi ia tahan. Setibanya di sana, suasana di luar pabrik terasa berbeda. Tidak ada hiruk-pikuk seperti biasanya. Beberapa pekerja tampak sibuk, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ramai seperti yang Arif bayangkan. Kali ini, Arif berniat untuk menyusuri pabrik lebih jauh, bukan hanya di bagian ruang tamu atau ruang kerja Pak Hendra yang biasa ia kunjungi. Ia ingin melihat lebih dalam ke dalam pabrik, di tempat yang mungkin lebih gelap dan penuh misteri. "Saya ingin melihat area produksi yang lebih dalam, apakah saya boleh?" tanya Arif kepada salah satu karyawan yang bertugas. Karyawan itu sedikit terkejut, namun akhirnya mengangguk. "Tentu, Mas Arif. Tapi hati-hati, beberapa bagian pabrik ini tidak bisa sembarangan dimasuki." Arif mengangguk, merasa sedikit lebih penasaran dengan peringatan itu. Ia mengikuti karyawan tersebut melewati lorong-lorong sempit yang semakin jauh dari area yang biasa dikunjungi tamu. Tiba-tiba, suasana di sekitar pabrik terasa lebih sunyi. Tidak ada suara mesin batik, hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di sepanjang lorong. Saat mereka berhenti di sebuah pintu besar, karyawan itu berbalik dan berkata,
Ini adalah ruang produksi yang lebih inti, di mana kain batik benar-benar dibuat. Tapi, biasanya hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke sini. Arif merasa ada sesuatu yang ganjil. Mengapa hanya orang tertentu yang diperbolehkan masuk? Apakah ini berhubungan dengan apa yang telah dikatakan Pak Hendra? Ketegangan mulai terasa di dalam diri Arif. Namun rasa ingin tahu yang membara membuatnya melangkah ke depan, menembus pintu besar itu. Di dalam ruangan itu, suhu udara terasa lebih dingin. Lampu-lampu redup menggantung di langit-langit, memberi kesan suram dan misterius. Tumpukan kain batik yang belum selesai dijahit tersusun rapi di beberapa meja besar. Namun, yang paling mencolok adalah aroma tajam dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pewarnaan batik. Arif menyadari bahwa meskipun tidak ada banyak orang di dalam, ruangan ini sangat luas dan terkesan sangat pribadi. Ketika Arif melangkah lebih jauh, matanya tertuju pada sebuah meja kerja yang berada di tengah ruangan. Di atas meja itu, terdapat sebuah kain batik yang tergeletak begitu saja, seolah menunggu untuk dijadikan karya seni. Namun, ada yang aneh dengan kain itu. Motif yang terukir di atasnya tampak sangat rumit. Jauh lebih indah dan halus daripada batik yang biasa ia lihat. Seperti ada kekuatan tertentu yang membuat batik itu begitu memikat. Hampir seperti memiliki kehidupan sendiri. Mas Arif, sebaiknya kita keluar. Suara karyawan itu tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat Arif terkejut. Saya hanya penasaran dengan kain ini, jawab Arif, menunjukkan kain batik yang sedang diperhatikannya. Karyawan itu mendekat dan dengan cepat menarik kain tersebut menjauh dari Arif. Maaf, Mas, kain itu bukan untuk dilihat sembarangan, katanya, dengan nada yang lebih tegas daripada sebelumnya. Lebih baik Anda keluar sekarang. Arif merasa ada yang tidak beres. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi karyawan itu sudah terlihat cemas dan terburu-buru mengajak Arif keluar dari ruangan tersebut. Saat mereka keluar dari ruang produksi, Arif melihat sekelilingnya dengan cermat, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Pabrik ini jelas menyimpan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kembali di ruang tamu, Pak Hendra menyambut Arif dengan senyuman hangat, seolah tidak ada yang terjadi. Apakah Anda sudah puas melihat-lihat pabrik kami, Mas Arif? Tanyanya dengan nada ramah. Arif merasa ada kejanggalan, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Saya melihat banyak hal yang menarik di sini, Pak. Namun, ada beberapa hal yang saya ingin lebih pahami. Seperti, misalnya, kain batik yang tadi saya lihat di ruang produksi. Mengapa kain itu tampak berbeda dari yang lain? Pak Hendra tersenyum tipis, seolah sudah menunggu pertanyaan ini. Ah, itu, kain tersebut memang istimewa. Tapi, itu bukan untuk sembarang orang. Hanya orang yang benar-benar mengerti yang dapat melihat keindahan sejati dari kain itu. Namun, Arif merasa ada yang lebih dari sekadar kata-kata Pak Hendra. Semua yang ia lihat dan dengar hari ini semakin menambah rasa penasaran yang tak tertahankan. Kain itu, ruang produksi yang tersembunyi, dan perasaan aneh yang ia alami setiap kali berinteraksi dengan Pak Hendra, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tidak bisa ia abaikan. Ada sesuatu yang sangat gelap dan misterius di balik pabrik batik ini, dan Arif bertekad untuk mengungkapnya, apapun risikonya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Namun Arif semakin terperangkap dalam jaring rasa penasaran yang tak kunjung terjawab. Pagi itu, ia kembali ke kantor dan mulai menyusun laporannya mengenai kunjungan ke Pekalongan. Namun, seiring dengan mengetik laporan, pikirannya tak bisa lepas dari apa yang ia saksikan di pabrik batik Pak Hendra. Kain batik yang tampak begitu istimewa itu, ruang produksi yang tertutup, serta sikap Pak Hendra yang sangat terkesan menutupi sesuatu, semua itu terus menghantuinya. Arif tidak bisa berhenti bertanya-tanya tentang kain batik yang dihindari begitu keras. Mengapa kain itu diperlakukan secara khusus? Mengapa ada rasa yang sangat kuat tentangnya, yang membuatnya terasa lebih dari sekedar barang seni atau kerajinan tangan? Rasa ingin tahu Arif semakin mendalam, dan dia tahu, untuk mengungkap misteri ini, ia harus melangkah lebih jauh lagi. Pada malam hari, Arif memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Kali ini, ia berencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang pabrik batik Pak Hendra secara diam-diam. Ia tahu bahwa jika ia bertanya lebih lanjut kepada Pak Hendra,
ia mungkin tidak akan mendapat jawaban yang memuaskan. Maka, jalan satu-satunya adalah dengan menyelidikinya sendiri. Malam itu, Arif menyelinap ke dalam pabrik melalui sisi belakang yang agak terlupakan. Hati Arif berdegup kencang. Meski pabrik sudah tutup, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Pak Hendra, ia merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pabrik itu yang sangat ingin diungkapkan. Arif berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap di luar pabrik. Dari jauh, ia bisa melihat cahaya samar yang berasal dari jendela ruang produksi. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela tersebut, berusaha mengintip ke dalam. Tak lama kemudian, ia melihat sosok Pak Hendra yang tampak berbicara dengan seseorang di dalam ruangan. Arif berjongkok di balik semak-semak, berusaha menyembunyikan diri dari pandangan. Ia bisa mendengar suara Pak Hendra yang berbicara pelan dengan seseorang yang tak tampak jelas dari tempatnya berdiri. Mereka berbicara dengan nada yang serius, hampir seperti sedang melakukan sebuah ritual. Apakah semuanya sudah siap? Batik itu harus segera diselesaikan. Kekuatan yang kami butuhkan harus segera muncul, kata Pak Hendra dengan suara rendah. Arif semakin penasaran. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Pikirnya dalam hati. Ia berusaha mendekat, mencoba mencari tahu lebih banyak. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam pabrik. Arif terkejut dan buru-buru bersembunyi lebih dalam di balik semak. Ia bisa merasakan ketegangan yang meliputi area itu. Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat kemudian, suasana di sekitar pabrik terasa sangat sunyi. Arif menunggu beberapa menit, memastikan bahwa tidak ada orang yang mendekat. Setelah merasa aman, ia perlahan-lahan mendekat ke pintu belakang yang terletak tidak jauh dari ruang produksi. Pintu itu sedikit terbuka, memberi celah untuk Arif masuk. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan mesin batik dan kain-kain yang belum selesai dijahit. Ruangan itu terasa sangat berbeda malam ini. Lampu-lampu yang biasanya redup kini menyala terang, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang penting tengah terjadi di sana. Arif melangkah pelan-pelan, berusaha menghindari suara berisik dari lantai kayu yang berderit. Ia menuju ke meja besar tempat kain batik yang tadi ia lihat. Begitu dekat, ia bisa melihat lebih jelas detail kain itu. Motif yang terukir di atasnya bukan sekadar pola indah, tapi terlihat seperti ada sesuatu yang bergerak, seolah motif tersebut hidup, bergerak mengikuti cahaya dari lampu yang menyinari kain tersebut. Arif mengulurkan tangan untuk menyentuh kain itu, namun saat jarinya hampir menyentuhnya, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Arif terkejut dan segera menarik tangannya, berbalik ke arah suara tersebut. Siapa itu? Suara Pak Hendra terdengar tajam dan tegas. Arif merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tak bisa bergerak. Pak Hendra berdiri di ambang pintu. Matanya menatap Arif dengan tajam. Di belakangnya, tampak seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam. Itu adalah dukun yang sering disebut-sebut oleh Pak Hendra. Mas Arif, apa yang Anda lakukan di sini? Pak Hendra bertanya. Suaranya lebih tenang dari sebelumnya, namun tetap ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Arif merasa terpojok. Pak Hendra, saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang batik ini, tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jawab Arif dengan suara gemetar, mencoba tetap tenang. Pak Hendra mendekat dengan langkah perlahan. Matanya tetap tidak lepas dari Arif. Apa yang Anda lihat di sini, Mas Arif, adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Kekuatan yang Anda temui tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah sesuatu yang harus dipahami dengan cara lain. Dukun tua yang berdiri di belakang Pak Hendra kemudian melangkah maju, mendekat ke Arif. Anak muda, dunia ini tidak sesederhana yang terlihat. Ada hal-hal yang lebih besar, yang jauh lebih kuat, dan kadang kita harus membayar harga untuk itu. Ujar dukun itu dengan suara berat yang membuat bulu kuduk Arif merinding. Pak Hendra melanjutkan, semua yang kami lakukan di sini, semua batik yang kami ciptakan, adalah hasil dari suatu perjanjian. Kami memanggil kekuatan yang jauh lebih besar untuk menghasilkan karya seni yang luar biasa. Tapi itu bukan tanpa konsekuensi. Ada pengorbanan yang harus dibayar.
Arif merasa seolah seluruh dunia berputar. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya, membentuk pertanyaan yang semakin tidak terjawab. Apa yang terjadi dengan batik ini? Apa yang harus dibayar? Dan siapakah yang sebenarnya harus menanggung akibatnya? Tiba-tiba, Arif merasakan hawa dingin yang tajam. Suasana di dalam pabrik semakin terasa berat, seolah ada sesuatu yang sangat gelap sedang mendekat. Arif menatap Pak Hendra dan dukun itu, merasa bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia harus mengetahui kebenaran ini, apapun risikonya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Udara dingin yang masuk melalui celah-celah dinding pabrik semakin menyusup ke dalam tubuh Arif. Ia bisa merasakan setiap detak jantungnya yang berdebar cepat, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Di hadapannya, Pak Hendra dan dukun tua itu berdiri dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Seolah mereka sudah tahu bahwa ia akan datang ke tempat ini, seolah semua yang terjadi sudah direncanakan dengan matang. Mas Arif, kata Pak Hendra dengan suara yang datar, Anda sudah tahu terlalu banyak. Ini bukan jalan yang mudah untuk dilalui. Ada konsekuensi bagi mereka yang berusaha mengungkapkan rahasia-rahasia ini. Arif menggigit bibirnya, berusaha mengatur napas yang sedikit terengah-engah. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa sebenarnya yang terjadi dengan batik ini? Mengapa semuanya tampak begitu gelap? Tanya Arif. Suaranya terdengar tegang dan penuh ketegasan, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Dukun tua itu, yang semula hanya berdiri diam, kini melangkah maju. Wajahnya yang keriput dan matanya yang tajam menatap Arif seolah bisa menembus jiwanya. Kau tidak mengerti, anak muda. Apa yang kami lakukan di sini adalah sebuah perjanjian dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Batik yang kami hasilkan bukan hanya sekadar seni atau kerajinan, tetapi sesuatu yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Arif merasa tubuhnya sedikit terguncang. Kekuatan gaib? Anda berbicara seolah ini semua sebuah sihir. Pak Hendra mengangguk pelan. Memang begitulah adanya, Mas Arif. Semua yang terjadi di sini ada kaitannya dengan kekuatan yang lebih besar. Kami memanggil kekuatan itu melalui sebuah perjanjian. Kami memberi apa yang diminta, dan sebagai balasannya, kami mendapatkan hasil yang luar biasa. Batik yang kami buat memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan, memiliki aura yang menarik perhatian orang banyak, bahkan memberikan kemakmuran. Dukun tua itu melanjutkan. Namun, kekuatan itu tidak datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Setiap batik yang kami buat harus dikorbankan dengan penderitaan, dengan pengorbanan. Setiap helai kain yang dihasilkan adalah darah dan air mata. Arif merasa mulutnya kering. Apa maksudnya? Siapa yang harus membayar harga itu? Pak Hendra menatap Arif dalam-dalam. Kami yang berhubungan langsung dengan kekuatan itu. Setiap kali kami membuat batik dengan kekuatan yang dipanggil, kami harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Bisa jadi orang yang kami cintai, bisa jadi penderitaan yang tak terbayangkan. Semua ini adalah bagian dari perjanjian yang harus kami penuhi. Arif mulai merasa pusing, perasaan yang tidak bisa dijelaskan merasuki tubuhnya. Ia ingin berlari, ingin keluar dari tempat itu, namun ia tahu, ia sudah terperangkap dalam misteri ini. Dan batik ini, setiap batik yang kalian buat, dihasilkan dengan cara seperti itu? Dengan harga yang begitu besar? Arif bertanya dengan suara gemetar. Benar, jawab Pak Hendra. Namun, kami tidak bisa berhenti. Kami sudah terlalu dalam terlibat dalam perjanjian ini. Setiap kesuksesan yang kami raih, setiap kain yang kami buat, semuanya terhubung dengan kekuatan itu. Kami tidak bisa mundur sekarang. Tiba-tiba, Arif merasa sebuah tekanan berat di dadanya. Ia melihat di meja di dekatnya, di mana kain batik yang indah itu terbaring. Motifnya tampak seperti hidup, bergerak pelan-pelan di bawah cahaya redup. Seakan kain itu memiliki kehidupan dan mengingatkan Arif pada sesuatu yang sangat gelap. Namun, Arif tidak bisa mengalihkan pandangannya. Rasa penasaran itu terlalu kuat. Dan pengorbanannya? Tanya Arif, suara hampir berbisik. Siapa yang harus menanggung pengorbanannya?
Dukun tua itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Arif. Terkadang, itu adalah orang-orang yang dekat dengan kami. Mereka yang tanpa sadar menjadi bagian dari pengorbanan ini. Tetapi ada kalanya pengorbanannya datang kepada orang luar, seperti dirimu, jika kau terlalu banyak tahu. Arif merasa tubuhnya semakin kaku. Apa maksudnya? Tanyanya. Merasa ketakutan mulai merayapi setiap sudut pikirannya. Jika seseorang berusaha terlalu keras untuk mengungkapkan rahasia ini, ada harga yang harus dibayar. Harga yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan, kata Pak Hendra dengan suara yang lebih berat, seperti memberi peringatan. Arif merasakan keringat dingin di dahinya. Ia menyadari bahwa apa yang ia hadapi jauh lebih besar dari sekadar artikel atau laporan biasa. Ia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia harus memilih. Apakah ia akan terus menyelidiki ini, atau apakah ia akan mundur dan meninggalkan semua ini di belakangnya? Namun, rasa penasaran yang ada di dalam dirinya tak bisa dihentikan. Ia merasa seolah dunia ini tidak lagi berjalan seperti yang ia kira. Semua yang selama ini ia anggap biasa, industri batik, keindahan, dan keberhasilan, ternyata memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Pak Hendra mendekat. Matanya kini lebih tajam dan penuh peringatan. Mas Arif, ini adalah jalan yang berbahaya. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda terus melangkah lebih dalam. Keberuntungan yang kami raih adalah hasil dari harga yang tak terbayangkan. Semua yang terjadi di sini ada pengaruhnya. Anda bisa menjadi bagian dari kisah ini, atau bisa menjadi korban. Arif merasa ada sesuatu yang tak beres. Dan kata-kata Pak Hendra dan dukun itu semakin membuatnya terperangkap dalam kebingungannya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin terasa, dan ia tahu, ia harus segera membuat keputusan. Namun, satu hal yang jelas, jalan yang ia pilih kini akan menentukan takdirnya. Baik itu akan berakhir dengan pengetahuan yang lebih dalam atau menjadi bagian dari misteri yang lebih gelap. Arif berdiri kaku di hadapan Pak Hendra dan dukun tua itu. Tubuhnya seolah terbelenggu oleh kata-kata yang baru saja ia dengar. Keinginan untuk memahami lebih jauh mengenai batik dan perjanjian gaib ini bergejolak dalam dirinya. Namun, ketakutan yang mencekam mulai menguasai pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini? Dan mengapa semuanya terasa begitu berbahaya? Pak Hendra menatap Arif dengan tatapan yang tidak bisa ia tafsirkan. Seolah-olah Pak Hendra tahu bahwa Arif sedang berdiri di persimpangan jalan, menghadapi pilihan yang akan mengubah hidupnya. Dukun tua yang berdiri di sampingnya hanya mengamati, dengan mata yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengalaman, seakan ingin memperingatkan Arif akan bahaya yang menunggunya. Mas Arif. Suara Pak Hendra kembali memecah kesunyian. Semua yang saya katakan ini adalah kenyataan. Perjanjian yang kami lakukan bukan untuk dihentikan. Anda harus memahami bahwa jika Anda melangkah lebih jauh, konsekuensinya akan sangat besar. Tidak hanya bagi Anda, tapi juga bagi orang-orang yang Anda sayangi. Arif menelan ludahnya. Kata-kata Pak Hendra semakin menambah tekanan yang ia rasakan. Di satu sisi, ia merasa tergoda untuk terus menggali kebenaran. Namun di sisi lain, ketakutan mulai merayapi hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang berusaha mengungkap rahasia ini? Apakah mereka dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan? Dukun tua itu kemudian berbicara. Suaranya berat dan penuh arti. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan atau dibendung. Seiring waktu, kami belajar untuk hidup dengan bayangannya. Tapi kami juga tahu bahwa kekuatan ini tidak akan membiarkan siapapun mengungkap rahasia ini dengan mudah. Orang yang tidak siap bisa menjadi korban. Dukun itu memandang Arif dengan pandangan yang sangat dalam, hampir seperti menilai apakah Arif layak untuk mengetahui lebih jauh. Arif merasa terperangkap dalam pilihan yang semakin sempit. Ia tahu bahwa ia telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya, namun rasa penasaran dan kebutuhan untuk mengungkapkan kebenaran semakin mendalam. Semua yang ia lihat dan dengar di sini, termasuk batik-batik yang begitu indah dan penuh aura misterius, sudah cukup membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang sangat gelap dan kuat di baliknya. Saya tidak bisa mundur sekarang, Arif berkata pelan, namun dengan keyakinan yang kuat. Saya harus tahu apa yang terjadi di sini.
Saya tidak bisa meninggalkan semua ini begitu saja. Pak Hendra menghela napas panjang, dan tatapannya menjadi lebih serius. Jika itu yang Anda pilih, Mas Arif, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Anda sudah memasuki dunia yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Jangan sampai Anda menjadi bagian dari kisah yang lebih kelam. Tiba-tiba, dukun tua itu mengangkat tangan dan berkata, "Ada satu hal yang perlu Anda ketahui, Mas Arif. Setiap kali seseorang terlibat terlalu jauh dalam urusan ini, batik yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Namun, itu juga berarti bahwa kekuatan itu akan semakin mendekat. Kekuatan itu memiliki cara untuk menyentuh siapa saja yang mencoba menggali lebih dalam. Anda sudah mulai merasakannya, bukan?" Arif terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, seolah ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Suasana di dalam pabrik semakin mencekam, dan Arif tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ketika ia menatap kain batik yang ada di meja itu, ia merasakan getaran yang luar biasa. Ada kekuatan yang tak terdefinisikan yang ada dalam setiap benang dan pola kain tersebut. Seolah-olah kain itu memanggilnya, memintanya untuk lebih dekat. "Mas Arif." Suara Pak Hendra terdengar semakin dalam dan berwibawa. "Jangan salah langkah. Keingintahuan Anda bisa membawa malapetaka. Ada saatnya di mana Anda harus berhenti sebelum semuanya terlambat." Namun, Arif merasa jiwanya semakin terikat dengan misteri ini. Batik yang dihasilkan di sini, dengan segala keindahan dan aura magisnya, terlalu menggoda. Ia merasakan dirinya semakin terhubung dengan kekuatan yang ada di baliknya. Sekaligus, ada suara yang berbisik dalam pikirannya, memperingatkan dirinya agar tidak terlalu jauh melangkah. "Apa yang harus saya lakukan?" Arif bertanya. Suaranya kini penuh dengan kebingungannya. Ia ingin tahu lebih banyak, tapi di saat yang sama ia merasa ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Pak Hendra menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menyadari apa yang sedang bergolak dalam diri Arif. "Ada cara untuk Anda mengetahui lebih dalam, Mas Arif. Namun, Anda harus tahu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang bisa sangat besar. Mungkin lebih besar daripada yang bisa Anda bayangkan." Dukun itu menambahkan dengan nada yang lebih serius. "Jika Anda memilih untuk mengetahui lebih lanjut, Anda akan memasuki dunia yang sangat berbahaya. Tapi ingat, ada pilihan yang bisa Anda ambil. Anda bisa mundur sekarang, sebelum semuanya terlambat." Arif merasakan dadanya sesak. Keputusan ada di tangannya. Di satu sisi, ia merasa terpesona dengan misteri yang ada di balik batik-batik itu. Namun, di sisi lain, ketakutan menyelimutinya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke hidup yang biasa. Semua yang ia temui di sini telah mengubah segalanya. Pak Hendra dan dukun tua itu tampaknya menunggu keputusan Arif. Keduanya tidak mengatakan apapun, hanya menatapnya dengan penuh makna. Dalam sekejap, Arif merasa seolah berada di persimpangan jalan yang tak terduga, di mana setiap langkah bisa mengubah hidupnya selamanya. Keputusan yang harus diambil Arif bukanlah keputusan yang mudah. Ia bisa memilih untuk mundur, meninggalkan semua ini di belakang, atau ia bisa terus menyelidiki, menggali lebih dalam, dengan segala risiko yang mengintainya. Namun, ada sesuatu yang menguatkan hatinya. Mungkin ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Mungkin ini adalah kisah yang harus ia ungkapkan. Arif tahu bahwa ia tak bisa kembali lagi. Dengan napas yang berat, Arif akhirnya berkata, "Saya akan melanjutkan. Saya ingin tahu lebih banyak." Kata-kata itu terdengar seperti takdir, mengarahkannya pada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Di luar pabrik, malam semakin gelap, dan angin malam berhembus kencang. Arif tahu, ia telah memasuki dunia yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Arif merasa ada sebuah beban yang berat menggantung di atas kepalanya. Keputusan untuk terus melangkah ke dalam kegelapan ini bukanlah keputusan yang mudah. Setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari kenyamanan hidup yang ia kenal. Kini, ia memasuki dunia yang tak hanya penuh dengan rahasia, tetapi juga penuh dengan bahaya yang tidak bisa diprediksi.
Keberanian dan rasa ingin tahunya membawa Arif ke tempat yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Setelah mengungkapkan tekadnya untuk melanjutkan penyelidikan, Pak Hendra dan dukun tua itu hanya diam, seolah tidak terkejut dengan keputusan Arif. Mereka sudah memprediksi bahwa Arif akan tetap memilih jalan ini, meski jalan itu penuh dengan tantangan dan kemungkinan kehancuran. "Saya harap Anda sudah siap, Mas Arif," kata Pak Hendra akhirnya. Suaranya penuh dengan peringatan yang tersembunyi. "Kekuatan yang kami panggil, yang kami gunakan, bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti dengan mudah. Anda akan mulai merasakannya, bahkan sekarang, saat Anda memutuskan untuk tetap berada di sini." Arif menatap Pak Hendra dengan tatapan penuh tekad. "Saya sudah siap. Saya tidak akan mundur." Dukun tua itu tersenyum tipis. Tapi senyum itu tampak jauh lebih gelap dari yang bisa dipahami Arif. "Kekuatan ini akan menguji Anda, Mas Arif. Menguji seberapa kuat Anda bertahan. Dan Anda tidak akan tahu apakah Anda akan keluar dari sini dengan utuh atau tidak." Pak Hendra melangkah ke arah meja yang penuh dengan kain batik. "Ini adalah saat yang tepat," katanya sambil memandang kain batik yang tergeletak di atas meja. "Kain ini adalah hasil dari kekuatan yang kami panggil. Setiap seratnya terjalin dengan doa, dengan pengorbanan. Tapi, bukan hanya pengorbanan kami yang harus dibayar. Kekuatan itu juga ingin menguji siapa saja yang mencoba mengungkap rahasia kami." Arif merasa ada sesuatu yang tak beres. Kain batik yang indah itu, yang sebelumnya terlihat begitu biasa, kini terasa berbeda. Cahaya di dalam pabrik seperti dipenuhi dengan aura yang tak bisa dijelaskan. Ada getaran halus yang membuat kulit Arif meremang. Seolah batik itu bukan hanya kain, melainkan sesuatu yang lebih hidup, sesuatu yang bisa bergerak di dalam kesunyian. Dukun tua itu mulai merapal sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti Arif. Suaranya terdengar seperti mantra, mengalir dalam udara yang semakin berat. Seiring dengan suara mantra itu, Arif merasakan angin dingin yang melingkupi tubuhnya. Rasa tidak nyaman semakin kuat. Dan Arif tahu, ia tidak bisa lagi mundur. Tiba-tiba, kain batik yang ada di meja mulai bergetar. Arif terkejut. Matanya terbelalak. Seolah kain itu mulai hidup. Motif yang terukir di atasnya mulai berubah. Bergerak perlahan mengikuti arah angin yang berhembus. Gambar-gambar di atas kain itu seperti menjadi hidup, melambangkan sesuatu yang sangat misterius. Pak Hendra berdiri di belakang Arif. Matanya tajam menatap kain tersebut. "Ini adalah kekuatan yang kami panggil," katanya dengan suara yang dalam, penuh makna. "Kekuatan yang tidak bisa dipahami. Kami memanggilnya melalui perjanjian yang telah berlangsung lama. Setiap kali kami membuat batik, kami memberi bagian dari jiwa kami. Dan kekuatan itu memberi kami batik yang luar biasa indahnya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Kami harus memilih siapa yang akan mengorbankan diri untuk kekuatan ini." Arif merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia melihat kain itu lebih jelas, dan tiba-tiba, dalam sekilas pandang, ia bisa melihat bayangan samar-samar di dalam kain tersebut. Sebuah bayangan yang bergerak perlahan, seperti sosok yang terperangkap di dalam kain itu. Arif bisa merasakan bahwa itu bukanlah sekadar ilusi. Itu adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang menunggu untuk dibebaskan. "Siapa itu?" Arif berbisik. Suaranya hampir hilang oleh ketegangan yang ada. "Semua yang kami buat, semua yang terjalin dalam kain ini, adalah bagian dari mereka yang telah dikorbankan," jawab Pak Hendra dengan tenang, meskipun ada ketegangan yang terasa dalam suaranya. "Orang-orang yang telah memberikan pengorbanan mereka untuk batik ini. Jiwa-jiwa mereka kini menjadi bagian dari setiap pola dan warna yang terukir di sini. Mereka akan terperangkap dalam batik ini selamanya." Arif merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh ketakutan yang mencekam. Ia ingin berlari, namun ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuatnya terikat pada batik itu, pada misteri yang ada di dalamnya. Ia merasakan ada sesuatu yang menariknya untuk lebih dekat, untuk menyentuh kain itu, untuk mengungkap lebih dalam. Dukun tua itu berhenti merapal dan menatap Arif dengan tajam. "Kekuatan ini, Mas Arif, akan selalu menguji mereka yang mencoba menggali lebih dalam. Dan tidak semua orang bisa keluar dari pengaruhnya.
Anda sudah mulai merasakannya, bukan? Arif menatap kain batik itu sekali lagi. Ia bisa melihat lebih jelas sekarang, bayangan samar yang bergerak di dalam kain, seolah ada seseorang yang terperangkap di dalamnya, menjerit dengan bisikan yang tak terdengar. Arif merasakan seluruh tubuhnya kaku. Sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di sini. Sesuatu yang lebih dari sekadar batik. Tiba-tiba, mata Arif berputar. Suasana di sekitar pabrik itu mulai berubah. Dinding-dinding ruangan tampak bergoyang, dan udara terasa semakin berat. Arif merasa dunia di sekitarnya mulai berputar, seolah ia terjebak dalam pusaran yang tak bisa dihentikan. Anda harus memilih, Mas Arif. Suara Pak Hendra terdengar seperti dari kejauhan. Pilih jalan ini, dan Anda akan masuk ke dunia yang tak bisa dipahami. Atau mundurlah sekarang, sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum Arif bisa mengucapkan sepatah kata pun, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Gelap. Suasana di sekitar Arif tiba-tiba berubah menjadi kabur, seperti dirinya terperangkap dalam ruang yang tak terlihat, ruang yang begitu tebal dan menyesakan. Suara-suara di sekelilingnya mulai hilang, hanya ada desiran angin yang terasa aneh, seolah menyelimuti tubuhnya. Arif tak bisa melihat apapun. Matanya tertutup oleh kegelapan yang tak terjangkau oleh cahaya. Ketika ia berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, ia merasa seperti melayang, seakan seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Semua yang ia rasakan adalah keheningan yang begitu mencekam. Arif ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, ia merasakan tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh, namun tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang semakin dalam. Mas Arif. Suara itu terdengar pelan, namun jelas. Itu adalah suara Pak Hendra, namun kali ini terdengar lebih jauh, seolah datang dari dimensi yang berbeda. Pak Hendra. Arif berteriak, namun suara itu kembali tenggelam dalam keheningan. Apa yang terjadi? Di mana saya? Mas Arif. Suara itu kembali terdengar. Anda sekarang telah memasuki ruang yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Dunia yang melampaui batas-batas yang Anda pahami. Arif merasa tubuhnya semakin lemah. Rasa ketakutan semakin mencekam hatinya. Ia mencoba untuk berjalan, mencari jalan keluar, tetapi kegelapan seakan menghisap dirinya. Tidak ada arah, tidak ada tempat yang bisa dituju. Arif merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin tanpa ujung. Ini adalah dunia antara. Suara Pak Hendra kembali terdengar, lebih dekat kali ini. Dunia tempat kekuatan yang kami panggil bersemayam. Di sini, tidak ada ruang untuk mundur. Anda sudah memilih jalan ini, Mas Arif. Jalan apa? Arif berteriak, semakin bingung dan ketakutan. Apa yang terjadi dengan saya? Apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba, kegelapan itu berubah. Suasana mulai berganti. Di sekeliling Arif, ia melihat bayangan samar-samar, bayangan orang-orang yang tampak terperangkap. Mereka melayang dalam ruang gelap itu. Wajah mereka tampak penuh penderitaan. Arif bisa mendengar bisikan-bisikan tak terhitung jumlahnya. Bisikan yang datang dari sosok-sosok itu. Namun tak ada satupun yang bisa ia pahami. Saya tidak ingin ini. Arif berteriak, mencoba melawan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Apa yang terjadi dengan kalian semua? Mas Arif, lihatlah dengan mata hati Anda. Suara Pak Hendra terdengar semakin jelas. Kini seperti bergema di seluruh ruang itu. Mereka adalah pengorbanan. Setiap kain batik yang kami buat berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Kekuatan yang kami panggil tidak hanya memberi kami kesuksesan, tetapi juga mengambil bagian dari kami dan dari mereka. Arif menatap lebih tajam ke arah bayangan-bayangan itu. Ia bisa melihat wajah-wajah yang tidak asing. Mereka seperti orang-orang yang pernah ia temui, atau setidaknya mirip dengan orang-orang yang ia kenal. Rasa ngeri mulai menyelimuti tubuhnya. Siapa mereka? Apa yang terjadi pada mereka? Arif hampir menangis. Namun suaranya kembali tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Ini adalah harga yang kami bayar, jawab Pak Hendra. Kini suaranya terdengar lebih jauh. Kami memberi bagian dari jiwa kami,
Kami mengorbankan mereka yang kami cintai, atau orang luar yang terlalu dekat dengan rahasia ini. Mereka menjadi bagian dari batik yang kami buat, terperangkap dalam motif dan warna. Dan kini, Anda telah berada di antara mereka. Arif merasa tubuhnya kaku. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, seperti energi gelap yang mulai merasuk. Bayangan-bayangan itu bergerak lebih dekat, dan Arif mulai merasa mereka mengamati dirinya, menunggu sesuatu. Mungkin ia adalah bagian dari permainan mereka sekarang. Mungkin ia adalah bagian dari pengorbanan yang akan mengikatnya selamanya. Jangan biarkan mereka mendekat. Arif berteriak, "Apa yang kalian inginkan dariku?" Pak Hendra tiba-tiba muncul di hadapannya, di tengah kegelapan yang membingungkan. Wajah Pak Hendra tampak lebih tua dari yang pernah Arif lihat. Seperti ada yang sangat berbeda pada dirinya. "Kami hanya meminta satu hal, Mas Arif. Anda telah memilih jalan ini. Dan sekarang, Anda harus memilih. Apakah Anda akan menjadi bagian dari mereka, terperangkap di dalam batik ini selamanya? Atau apakah Anda akan memilih untuk melepaskan diri?" Arif merasa tubuhnya semakin lemah. Kegelapan itu semakin dalam, dan ia merasakan sebuah kekuatan yang mengikat dirinya. Sesuatu yang begitu kuat dan mengerikan membuatnya merasa terhimpit, seolah-olah dirinya mulai terperangkap dalam kain batik itu, menjadi bagian dari motif yang ada di dalamnya. "Pak Hendra!" Arif berteriak dengan suara penuh ketakutan. "Tolong, saya tidak ingin ini. Saya hanya ingin keluar." Pak Hendra menatapnya dengan tatapan kosong. "Ini adalah pilihanmu, Mas Arif. Anda sudah tahu bahwa kekuatan ini memiliki harga. Setiap orang yang menggali terlalu dalam akan terperangkap di sini, di dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan orang." Arif berusaha mengangkat tangan, mencoba merasakan keberadaan dirinya, namun tubuhnya terasa sangat berat. Ia merasakan ada kekuatan gaib yang menarik dirinya ke dalam kain yang terbungkus oleh kegelapan ini. "Tidak!" Arif merintih. Namun suara itu tidak terdengar. Kegelapan semakin menyelubungi dirinya. Ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam benang-benang yang tak kasat mata, yang mulai menjerat tubuhnya. Pak Hendra hanya berdiri di sana, diam, matanya penuh penyesalan. "Kami semua telah memilih. Kini, saatnya Anda memilih, Mas Arif." Dan sebelum Arif bisa menjawab, kegelapan itu menelan seluruh tubuhnya. Waktu seakan berhenti. Arif merasa tubuhnya menghilang, terhanyut dalam kegelapan yang tak terhingga. Seluruh dunia yang ia kenal, semua yang ia percaya, lenyap begitu saja. Hanya ada kehampaan, sebuah ruang yang tak terukur, tanpa awal atau akhir. Kegelapan itu begitu pekat, bahkan lebih pekat dari malam paling gelap yang pernah ia rasakan. Tidak ada suara, tidak ada bau, hanya sebuah keheningan yang mematikan. Namun, dalam keheningan itu, Arif bisa merasakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Sebuah kekuatan yang lebih kuat, lebih gelap, mengalir melalui dirinya. Kekuatan itu seakan memeluknya, membungkusnya dalam sebuah energi yang menekan. Ia merasa terperangkap dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan, seperti sebuah jerat yang menunggunya untuk menyerah. Selama beberapa saat, Arif tidak bisa merasakan apapun selain kekuatan itu yang menyelimuti tubuhnya. Namun, di tengah kegelapan yang menakutkan itu, ia mendengar suara, sebuah suara yang dalam dan penuh dengan kesedihan. "Mas Arif." Suara itu terdengar seperti bisikan angin, pelan, namun penuh dengan makna. "Mas Arif, Anda sudah memilih. Tidak ada jalan mundur." Arif terperanjat. Suara itu tidak asing. Itu adalah suara Pak Hendra. Namun kali ini, suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, lebih jauh dari dunia yang bisa dijangkau oleh manusia biasa. Arif ingin menjawab, ingin bertanya, tetapi mulutnya terasa terkunci, seakan ia kehilangan kendali atas tubuhnya. "Pak Hendra." Arif berusaha bersuara, namun tidak ada jawaban. Lalu, di tengah kegelapan yang tak terduga, sesuatu mulai bergerak. Di kejauhan, bayangan samar-samar mulai muncul. Bayangan itu semakin mendekat, bergerak perlahan di antara kegelapan,
membawa bersama dirinya sebuah perasaan yang tak terungkapkan, perasaan takut dan kesepian yang tak bisa Arif hindari. Di dalam bayangan itu, Arif bisa melihat sosok-sosok yang tampak familiar. Mereka adalah wajah-wajah yang pernah ia lihat sebelumnya, wajah yang kini tampak berbeda, seolah mereka terperangkap dalam ruang yang sama dengan dirinya. Arif mencoba untuk melangkah, tetapi tubuhnya terasa seperti terikat. Setiap gerakan yang ia lakukan seolah terhambat oleh kekuatan yang tak tampak. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi yang sangat nyata, di mana ia tidak bisa membebaskan dirinya. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan Arif bisa merasakan mereka menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan, seolah mereka sedang menunggu sesuatu dari dirinya. "Tolong, apa yang terjadi dengan kalian?" Arif berteriak, suara penuh keputusasaan. "Mas Arif." Suara Pak Hendra kembali terdengar. Namun kali ini jauh lebih jelas, lebih dekat. "Anda sudah berada di tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dunia ini bukan untuk manusia seperti Anda. Kami telah membayar harga kami, dan kini Anda juga harus membayar harga Anda." Arif merasa hatinya semakin berat. Harga apa? Apa yang terjadi pada mereka semua? Ia menunjuk ke arah bayangan-bayangan yang mulai bergerak lebih dekat. Wajah-wajah yang tampak terperangkap dalam kain batik yang tak terkatakan. Pak Hendra tidak menjawab. Namun ia merasakan sosok itu semakin mendekat. Arif mulai merasa terhimpit. Tubuhnya semakin lelah. Dan kegelapan itu mulai merasuk lebih dalam. Kekuatan yang hadir dalam dirinya bukan lagi sesuatu yang bisa ia hindari. Ia merasa seolah dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tak terkendali. Bayangan-bayangan itu terus datang, seperti arus yang tak terhentikan. "Anda harus memilih, Mas Arif." Suara Pak Hendra terdengar sekali lagi. "Anda harus menjadi bagian dari kami. Terperangkap dalam kain yang telah kami buat, atau Anda akan kehilangan semuanya. Jiwa Anda, kehidupan Anda, bahkan semua yang Anda percayai." Tiba-tiba, Arif merasakan tubuhnya bergerak. Sesuatu menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia berusaha untuk melawan, berusaha untuk berteriak, namun tubuhnya seolah hilang kendali. Suasana semakin mengerikan, dan Arif tahu bahwa ia tidak bisa keluar dari situasi ini tanpa membayar harga yang besar. Kemudian, dalam sekejap, semua bayangan itu berkumpul di hadapannya. Mereka tidak berbicara, tetapi tatapan mereka mengungkapkan segala-galanya. Wajah-wajah yang penuh dengan penderitaan, dengan kesedihan yang mendalam. Arif merasa tertekan oleh pandangan mereka, seolah mereka sedang menuntut sesuatu darinya. "Apakah Anda siap untuk membayar harga, Mas Arif?" Suara Pak Hendra kembali terdengar, lebih dalam, lebih berat. "Kekuatan ini tidak bisa dikelola tanpa konsekuensi. Dan Anda tahu, setiap kain batik yang dihasilkan memiliki bagian dari kami, termasuk Anda." Arif mulai merasa dirinya semakin hilang, terperangkap dalam jalinan kain yang semakin erat. Ia bisa merasakan benang-benang tak kasat mata yang mengikat dirinya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan itu. Sosok-sosok yang terperangkap dalam kain itu tampak semakin jelas, dan Arif bisa melihat betapa mereka merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun, di saat yang hampir sama, sebuah cahaya samar mulai muncul di tengah kegelapan. Cahaya itu kecil, namun cukup kuat untuk memecah kesunyian yang mencekam. Arif merasa sedikit lega, meskipun ketakutan itu masih menguasai dirinya. Cahaya itu semakin terang, semakin mendekat, dan Arif tahu bahwa ia harus membuat keputusan. "Mas Arif." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut, lebih penuh harapan. Itu adalah suara seseorang yang sangat ia kenal. "Mas Arif, Anda harus memilih jalan yang benar. Anda memiliki kekuatan untuk melawan. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai Anda." Arif membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah seseorang yang ia kenal. Itu adalah wajah ibunya. Wajah yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Arif merasa sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang berasal dari dalam hati, dari kenangan akan orang-orang yang ia cintai. Dalam sekejap, Arif merasa dirinya bangkit kembali. "Mas Arif,
Anda tidak harus terperangkap di sini. Suara ibunya terdengar sekali lagi. Anda memiliki pilihan. Anda bisa memilih untuk keluar dari kegelapan ini. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Arif meraih cahaya itu. Ia merasakan tubuhnya mulai kembali ke dalam kendali, merasakan dirinya terangkat dari kegelapan yang menjerat. Cahaya itu semakin terang, dan Arif tahu, ia bisa keluar dari kegelapan ini. Akhirnya, dengan satu gerakan, Arif melepaskan diri dari jaring-jaring kegelapan yang telah menjeratnya. Kekuatan itu menghilang begitu saja, dan ia terbangun, terjatuh ke tanah yang keras. Arif membuka matanya, dan melihat sekelilingnya. Semua kegelapan itu hilang. Ia berada di luar pabrik batik, di tengah malam yang tenang. Semua yang ia alami sebelumnya seolah mimpi buruk yang telah berakhir. Namun, meskipun ia merasa bebas, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, kehadiran kekuatan itu, dan semua yang telah ia saksikan. Semua pengorbanan yang terjadi, dan bagaimana kekuatan gelap itu telah mempengaruhi hidup banyak orang. Arif berdiri, merasakan keberatan yang besar di dadanya. Ia tahu, meskipun ia telah keluar dari kegelapan itu, ia tak akan bisa melupakan apa yang ia alami. Misteri pabrik batik itu, kekuatan yang ada di dalamnya, dan pengorbanan yang terjadi, semua itu akan tetap menghantui dirinya, selamanya.